Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa bertamu dengan salah seorang wakil talqin pangersa Abah yang berdomisili di Semarang, Bapak Yai Anhari Basuki. Pripun kabare, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat manula. Aduh, senang nih saya bisa silaturahim ke Bapak meskipun lewat virtual nih, Pak, lewat Zoom. Ya. Pak Nari, alhamdulillah nih sehat ya. Basuh ya. Lama nggak basuh. Iya. Bagaimana Pak Yai ini di pandemi gini nih, kesibukan Pak Yai? Ya, makan, minum, tidur. Boleh pergi, kan nggak boleh PPKM diperpanjang terus. Sampai betul. PPKM-nya nih. Diperpanjang tidak pergi. Ya paling pergi ya ke cucu. Ini paling ke cucu ini kebetulan nih. Iya. Ini lagi pada kumpul juga, cucu kan sekolah pada online semua ya. Bagaimana? Cucu sekolah pada online semua kan? Oh iya, semua pada online. Betul kan, semua juga daring semua nih. Iya. Oke Pak Yai, ini mau ngobrol-ngobrol sejenak nih Pak Yai. Ini tentang TKN di Jawa Tengah, khususnya di Semarang. Namun sebelum itu saya coba mau narik dulu ke belakang. Itu awal muasalnya Pak Yai ber-TKN bagaimana tuh Pak Yai? Bisa cerita sedikit gak nih biar bisa mendapatkan pembelajaran nih para ikhwan? Ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maqsudi wa ridho kama tulubi abdini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi ceritanya agak panjang atau pendek, dibuat pendek ya. Saya itu sebenarnya kan sudah membuat untuk dulu USU ya. Yang judulnya itu saya beri judul dari UGM ke Undip, dari dekan ke wakil talqin. Jadi itu sudah ada skripnya sebenarnya itu, tapi gitu. Terhalang dana lalu akhirnya nggak jadi. Di sana itu keluhan dari pemakai itu nggak bisa diputar Pak, itu DVD-nya kok nggak bisa, yang dari sama Batang itu Pak Arif itu kan sudah di share dijual, tapi kok nggak bisa di sell. Makanya agak ada ragu-ragu. Saya minta bantuan deh. Gimana nih perwakilan bisa bantu iuran? No comment semua ya sudah, akhirnya ya di rumah saja saya simpan skripnya itu. Ya. Jadi judulnya memang dari UGM ke Undip, dari dekan ke wakil talqin, itu judulnya. Tapi itu menarik bagi orang UGM, menarik, orang Undip juga menarik barangkali. Betul. Tahun berapa Pak mulai ini Pak Yai mulai mengenal Surya Laya gitu? Ya, saya kira tahun 80-an, 80, ya sudah 84-an kira-kira. Jadi waktu itu kan saya diajak oleh dekan saya waktu itu. Saya bilang, yuk kita ke Suralaya, sana ada penyembuhan melalui dikruir. Akhirnya kita ke sana. Terus, tapi ya waktu itu kan masih bagusan dengan 38 masih bagus. Kita di Majikan Gaus dulu. Iya. Terus baru pagi talqin di Abah di Suralaya. Dua bus umat dulu kita sama rombongan pengajian di Semarang. Itu waktu awal ke Suralaya berapa hari itu Pak Yai? Ya, semalam, itu pertama kali. Tapi waktu itu kan belum tahu apa sih ini kok. Apa kan siapa yang belajar zikir. Kita kita aja gitu aja. Jadi talqin pun kita nggak talqinnya apa belum tahu. Nanti talqin ya. Ya ikut aja, terus ya lalu ikut talqinnya habis subuh lalu harus diberi talqin langsung apa. Oh, jadi tahun 80-an itu ke Suralaya yang menyampaikan talqin zikir langsung apa ya? Apa yang Pak Yai ingat tuh saat proses talqin awal dengan pangersa Abah mungkin yang berkesan? Waktu pertama kali hampir tidak gimana kok? Ya hampir belum ada kita belum tahu. Jadi hanya diajari zikir, caranya begini-gini seperti yang disampaikan itu. Tapi waktu itu belum, caranya gimana? Ya pada belum tahu. Ya akhirnya setelah kan akhirnya saya jadi 1 kali 2 kali aku terus berturut mengajak ya ikhwan-ikhwan untuk Suralaya, lalu baru bisa ternyata latihan zikir itu begini, belajar zikir. Apa kan tidak pernah bilang siapa talqin, tapi siapa mau belajar zikir gitu. Jadi
Jadi akhirnya lama-lama tahu, oh ternyata ya itu adalah zikir TKN itu setelah kita baca-baca literatur itu. Jadi setelah talqin zikir kembali itu kan Pak Yai kan aktif juga dalam beberapa majelis ya. Terus ketika diangkat wakil talqin itu tahun berapa Pak Yai? Bagaimana? Jadi Pak Kiai diangkat wakil talqin oleh Pangersabah itu tahun berapa Pak Kiai dan gimana ceritanya? 2005. Oh 2005. Gimana tuh ceritanya Pak Yai? Jadi waktu itu kan semula saya nggak tahu akan jadi, nggak pernah terpikir jadi wakil talqin. Jadi selama ini kan saya sudah ngamalkan zikir sehingga pada suatu saat saya tuh sholat malam tahajud di rumah. Terus itu ada suara di atas. Kok seperti burung dara, tapi kok kalau dia kan terbang burung dara itu nggak berhenti. Terus sampai selesai assalamualaikum saat tahajud selesai hilang suara itu. Tapi saya dalam keadaan ya gemetar gitu ya. Terus saya tanya istrinya, dengar enggak tadi ada? Enggak dengar. Nah itu suatu tanggal sekian, jam sekian. Terus saya telah ke Abah sudah tahu tanggal sekian, jam sekian. Itu bukan tujuan. Dikir lah. Abah cuma gitu. Terus akhirnya, terus maksudnya apa Bang? Bapak ini sudah nyantol, itu katanya sudah. Jadi sudah nyantol. Jadi apa ya? Jadi apa bilang ditantolkan ke stiker atau apa? Iya. Ya gitu. Memang ya proses seperti itu nampaknya. Dan yang saya sering mikir lu satu pernah mimpi memang. Oh gimana Pak Yai? Syekh Abdul Qadir itu ke rumah itu. Lalu adik saya bilang, Mas itu Syekh Abdul Qadir itu cium tangannya. Ya saya enggak. Ya saya cium tangan kan memang pakai serban ya bulat-bulat itu terus saya cium tangannya. Nah itu juga barangkali saya nggak tahu wallahu alam tapi ya itu mimpi yang mestinya yang bagus mestinya ya. Ya. Ya jadi makanya lalu saya pikir loh ngapain untuk satu bukan apa-apa kok mengangkat jadi wakil talqin kan saya nggak punya background di pondok juga nggak pernah ikut mondok iya tapi nggak pernah mondok ya tapi ya karena selama saya masih mahasiswa itu kan saya itu apa ya memang ngamalkan tapi bukan dikit tapi waktu ayat kursi yang saya amalkan tapi tanpa guru barangkali lah itu lalu sehingga saya masuk dua kali rumah sakit itu wah itu luar biasa di Magelang di rumah sakit itu dimasukkan ke dalam klinik saraf itu yang kurang sakit jiwa loh kok masukkan ke sini saya tuh jadi itu masih mahasiswa di waktu itu. Kenapa Pak Kiai sampai dimasukkan ke sana tuh? Emang ada tindakan apa yang membuat orang menjadi berpikir seperti itu? Saya itu kan dulu Jogja, kan diambil anak angkat sama Profesor Sumadi, dosen Jogja. Terus ya, saya memang jelas dan sering amalan ini ya termasuk ayat kursi itu memang amalan khusus. Tapi kan saya tanpa guru. Ya. Sehingga suatu saat ya saya itu seperti apa ya? Ya semua yang saya itu saya tidak ada yang saya takut sehingga akhirnya saya kebetulan dipinjam kendaraan teman dari Jogja ke Magelang Jogja terus begitu saya pulang Magelang itu saya tuh sholat di desa kan ada balik panjang itu amben yeah. Saya sholat tuh lari-lari dijaga sama orang di belakang saya itu jadi akhirnya terus dipanggilkan orang yang tahu ini barang ketempelan terus saya dikasih air wah saya tidak ketempelan dan paling satu tentara jadi sudah gini aja kita ke rumah sakit terus tapi paling hormat saya kan jenderal iya. Akhirnya di ambulan datang saya ke Reset Magelang rumah sakit Magelang akhirnya begitu itu sekarang jenderal dipersilakan turun loh mengapa itu sekarang pasien semua sembuh ada pasien datang mendekati ambulan tuh sembuh betul oh iya itu karena jenderal datang pasien sembuh hormat sama jenderal terus hormat saya dihormati terus saya balik saya turut mengajak saya masuk ke ruang 10 itu tapi sana kan orang-orang yang sarah semua begitu saya masuk iya terus kaitnya disumi ada yang joget-joget di depan saya kok dua tempat orang gila gimana saya akhirnya sekarang bapak jenderal mensuntik vitamin yang kan dokternya itu temannya Profesor Sumadi oh ya boleh kalau disuntik vitamin jebret ternyata suntik tidur bahkan tidur akhirnya begitu tidur ya sudah wah lupa saya di sini ya tapi di situ memang saya selalu perawat satu kamu Islam enggak jadi semua kalau tidak Islam saya nggak mau perawat saat cekek itu saya tidak mau kalau tidak Islam
So akhirnya saya punya Mbak Yu Budi itu ya, ingin ojo banget ya suka KPK Islam, semua Islam. Akhirnya saya kan dirawat di sana. Dirawat, ya beberapa saya lupa itu sudah selesai sampai itu saya kembali normal jadi mahasiswa lagi itu ke Jogja. Sudah itu kan kemudian ya saya kan diangkat asisten di Undip tahun 67 sudah diangkat asisten waktu. Jadi membantu Profesor Sumadi itu yang Bapak angkat itu. So, akhirnya sampai tahun 67 saya pindah ke Semarang, tapi masih sarjana muda Pak itu. Tahun 70 lulus itu sudah saya terus pindah ke Semarang itu. Lalu ya ke Sorala itu. Cuma ya memang agak panjang. Setelah jadi angkat di dosen kan maunya kan wah kok dosen itu kok jebule ya dengan gaji yang segitu kan maunya waduh gimana. Saya beli rumah itu ya rumah jelek lah. Sampai ibu saya tuh kok gelem ah yang ini ya emang tidak apa-apa lah ini memang mampunya segitu gitu. Jadi lalu ini kan kepinginnya kan wah iya koyokan sana kok rumah api-api punya kendaraan. Nah saya juga cuma Vespa ya tidak apa-apa lah. Terus akhirnya saya masih mengamalkan itu. Dewan itu kan belum kecolala ya itu. Satu sampai orang bilang Pak Handari Edan, kurang kampung bilang gitu. Sampai di kampus pun gitu. Saya pelihara kambing di kampung untuk Idul Kurban. Kemudian untungnya luar biasa. Saya beli 10 dan 60.000, yang 4 jadi beli 60.000 oleh tetangga itu kan untung banyak. Terus saya kumpulkan beli kambing banyak saat dingon dilepas di rumah saya kan padangan kangkung. Wah orang bilang lupa dari Edan. Dan saya angon wedus gembala kambing itu. Ada yang bilang wah ini gila saya kejar. Saman anak saman mengenai keluarga. Buatan. Mau panas banget Pak Edan. Udan Pak Edan. Udan. Oh, orang mungkin panasnya kok udan. Edan aku. Ini orang minta maaf saya bunuh aku. Wah, akhirnya minta maaf sudah itu. Wah, itu berjalan sampai di kampus tuh. Sampai di kampus, ya saya sering seperti itu. Saya Pak Muladi itu saya dites. Saya hari ini juga koordinator PMPTN dulu. Saya memang waktu itu sangat tegas. Semua yang telat tidak boleh. Profesor pun tidak pandang. Saya pun tidak boleh kalau sudah telat. Nah, akhirnya saya dikonsulkan ke itu rektornya. Itu tapi waktu kan rame itu daripada hari ini dan saya panggilkan dokter jiwa. Loh, tidak apa-apa itu. Dan dia bilang tidak apa-apa itu. Nah, itu akhirnya sudah kita konsultasi lagi ben kuele sukses. Rektornya bilang itu dokter Surabaya itu. Nah, kemana ya sudah oke. Terus saya punya dokter pribadi yang satu mes dengan saya itu. Dan di Magelang aja Pak. Nah kembali ke Magelang ketemu dokter yang lama-lama. Lu Bapak akhirnya dirawat di sana lagi di Magelang. Tapi alhamdulillah setelah itu kan terus baik. Nah, cuma ya itu kan pikiran saya kan masih ke materi itu. Yang pegawai negeri dosennya kok jebuli kok ya ini ya. Akhirnya saya tuh pernah tugas ke Solo. Ya tak kembali saya menggoda lagi. Wah nanti saya mau di bawah jembatan Bengawan Solo itu ada harta karun. Saya coba travel bag itu. Nanti saya pulang bawa emas bisa beli rumah, bisa beli mobil dan sebagainya. Nah, ini kan setan. Saya bawa tukang becak untuk menggali itu, untuk menggali bawah jembatan itu. Akhirnya lu gimana Pak ada izin? Oh ya tidak boleh Pak. Akhirnya saya pergi, saya nonton film Ten Commandments masuk ke gedung bioskop karena ada Nabi Musa itu. Begitu Nabi Musa tiap tampil, saya meloncat tuh. Saya pengganti Nabi Musa. Ayo orang Solo semua takbir. Gak ada yang takbir, kafir semua. Wah, akhirnya saya lari. Ditangkap nggak tuh di bioskop tuh Pak Yai? Bagaimana? Ada yang nangkap nggak di bioskop tuh tiba-tiba loncat begitu? Ya, karena saya melihat Nabi Musa itu sinar kan ada sinar Allah. Saya pengganti Nabi Musa. Nah, saya lari keluar pintu saya goyang tidak bisa. Lama-lama makin kuat. Pak, saya buka aja Pak. Nanti ambruk ya. Memang lama-lama itu kuat sekali itu. Kemudian dibuka saya lari ke teman yang dia dokter. Saya dikasih obat tidur. Tidur jam 12 saya balik ke bioskop. Makan di situ lapar toh. Saya diberi obat tidur toh. Lapar ngomong Pak tadi tidak ada orang yang lari. Oh iya Pak. Larinya ke sana. Allah Akbar. Kayak apa ya bajunya seperti depan. Oh kalau Bapak percaya tidak itu saya tadi. Wah maaf Pak. Terus saya dicium kakinya. Saya minta maaf. Jadi itu kan
karena ya itu karena setan yang karena saya belajar tanpa guru. Barangkali setelah itu saya ke Abah itu, barangkali nah guru saya. Ternyata Abah kan tahu semua apa yang saya perbuat tuh. Waktu saya bilang tadi saya jam sekian salat tahajud, jam sekian tanggal sekian. Dikir. Nah, itu jadi akhirnya saya lebih. Nah, akhirnya tahun 2005 itu kan Pak Habibie ke Semarang. Ya. Saya kan 1 minggu itu kan 7 harinya bapak saya di Magelang. Terus saya telepon dari Ajengan Baban, Pak Andari, Pak Hilabah. Aduh, saya itu minta maaf, saya itu sedang 7 harinya bapak saya. Terus gimana? Ya sudah, terus tutup teleponnya. Terus saya ngebil Pak Habibie masih di Semarang. Oh iya, Pak Habibie ke Surabaya. Iya, lewat mana? Lewat selatan. Saya ikut. Saya dekat di Magelang, sampai ke Surabaya. Sampai di Majenang itu sudah telepon Pak Andri selamat tuh. Apa? Pak Andri diangkat Nabi Wali Talqin. Saya kan nanya, saya tuh nggak apa, hubungan kok diangkat, nggak apa-apa. Pokoknya terima aja Pak Andri. Pak Andri bilang itu. Memang saya tuh juru ngampiri Pak Andri. Saya kan lebih, aduh, kok Pak Andri ngampiri saya untuk saudaranya itu kan saya merasa saya itu bukan apa-apa. Pokoknya diminta tidak boleh, ditolak juga nggak bisa Pak itu. Terima aja Pak. Akhirnya sudah saya ke Surabaya itu perjalanan seperti itu. Sehingga akhirnya ya memang barangkali inilah guru saya yang sejati. Iya. Jadi menarik nih Pak Kiai, ini masa muda itu banyak melakukan amalia-amalia tapi tanpa bimbingan guru. Nah akhirnya ya itulah ada banyak ada banyak hal-hal yang mungkin menjadi tidak wajar lah tadi ya. Selanjutnya akhirnya mulai tahun 80-an diajak oleh rekan Pak Hari UGM itu ke Suryalaya. Dekan Undip ke Suryalaya. Lalu Pak Kiai aktif di majelis-majelis dan tahun 2005 diangkat menjadi wakil talqin, diamanahkan. Mungkin untuk pembelajaran kita semua Pak Kiai, di tengah kondisi sekarang ini kan masa pandemi gitu kan. Terus Suryalaya juga tidak tetap masih terus mendakwahkan dengan berkembangnya Yayasan Serba Bakti. Sekarang ada lembaga dakwah TKN, ada juga Ibu Bella, ada juga GMPS gitu kan. Ini kan bagaimana kita semua bisa berkontribusi mengembangkan Suryalaya sesuai dengan kemampuan dan melalui jalur-jalur yang memang sudah dilegalkan secara hukum, LDTKN, GMPS gitu kan. Apa Pak Kiai kira-kira masukan untuk ikhwan akhwat nih di masa pandemi seperti ini sekarang? Yang kedua, sekarang Suryalaya juga semakin terus berkembang dengan adanya sayap-sayap organisasi baru, dan yang ketiga tidak dipungkiri juga kadang-kadang ada juga yang mengaku-ngaku lah seperti itu tentang penerus kemursidan Pangarsa Abah, dan juga banyaklah hal-hal lain yang merasa terlalu khawatir dengan satu persatu dipanggilnya wakil talqin seperti itu. Monggo Pak Kiai, kira-kira apa nih saran-saran buat kita semua Pak Yai? Ya kalau saya tuh ya karena begini ya, bulan di Semarang itu kan ikhwan jamaah itu belum semua ikhwan. Ya. Desa masih mengambil pelajaran sedikit lah. Tapi dalam hal praktik dikir, setiap waktu kita dikir terus. Sehingga sering kok dikir sekarang. Ya terus saya beri penjelasan. Akhirnya kan ada yang takin beberapa. Dan mereka tahu setelah tiap mana kan sekarang banyak, paling tidak 200 orang dari Pati, dari Solo Tigo, dari Batang kan semua datang ke Semarang kalau manakib. Waktu belum ada buat saya itu, padahal sampai 200 ada yang datang. Setelah sekarang ini agak aneh ya, sekarang saya hanya selingkuh Semarang saja. Jadi ini memang kendalanya juga di tempat kita itu memang, saya ini kan terlalu generasi awal. Yang saya sudah dipanggil Allah semua tuh. Jadi saya ini termasuk yang paling tua, generasi awal yang ke Suryalaya di daerah di Semarang katakanlah. Kan sama ikan lu sudah habis semua saya yang paling tua. Jadi Pak Rusono itu kan bawah generasi berikutnya. Jadi memang saya juga agak kurang karena yang muda-muda masih belum begitu banyak dalam jadi mukharik penggerakkan masih kurang.
Ya alhamdulillah ada Pak Tajul Arifin dari Bataan. Ya. Karena ada Pak Jamil itu juga. Jamil Pekalongan gitu. Makanya saya kan korwil itu udah berapa puluh tahun, saya harus berhenti. Saya mau korwil kok selama hidup. Maka terus akhirnya kan Bang Hanafi jalan korwilnya. Itu alhamdulillah itu banyak tenaga muda yang energik dari Pekalongan itu. Kalau di Pekalongan itu terus terang gini, nah banyak PNS-nya itu memang susah ya. Kalau pegawai negeri itu kan selalu terkendala. Makanya saya tuh selama pendidikan PWD 3 ada pernah ke Sololanya. Maka setelah selesai pendidikan saya menebus 2 bulan mesti ke Sololaya itu. Sampai suatu saya ketemu ikhwan, saya naik bis turukan Malangbong jam 3 malam. Soalnya tuh elf tidak mau berhenti. Ternyata ada ikhwan Jakarta, oh Pak Handari, saya lupa, enggak satu. Pak Handari, saya ikut elf itu. Gitu. Jadi akhirnya saya menebus untuk tiap bulan mesti ke Sololaya setelah saya tidak menjabat dekan. Iya. Ya, jadi ini memang barangkali kendala saya juga memang generasi dulu kan banyak mahasiswa yang ikut di Semarang tuh, mahasiswa Undip. Selalu mereka pada pulang ke daerah. Itu dulu mukhariknya mereka itu. Sekarang sudah mahasiswa jarang yang diikut ke, ada juga yang kan jadi dokter, tapi perempuan jadi kurang untuk gerak kurang kalau perempuan. Yang energi itu pada pulang, ada pulang ke Rio, pulang ke Wonosobo. Jadi ya sekarang tinggal beberapa yang di Semarang itu masih pelan-pelan kita garap. Karena emang nampaknya masih masih bikinnya pun masih harus kita bimbing terus nih. Iya. Di Jogja juga ya memang diperlukanlah kader-kader muda. Nah, menarik kemarin saya dari Jogja itu muncul sekarang dari kelompok mahasiswa yang aktif di organisasi kemahasiswaan, mereka mulai bertarekat. Alhamdulillah juga kita di Jawa Tengah ini ada tokoh-tokoh seperti Pak Haji Jamil gitu kan, di Solo Sukoharjo ada Pak Budi gitu kan. Ya Pak Budi ya betul. Pak Budi gitu kan. Nah, iya gitu. Nah, kalau masa pandemi gini manakib bagaimana di tempat lokal masing-masing ya Pak Kiai ya? Ya mereka mengadakan sendiri. Saya juga pernah diundang ke Sukoharjo bulan lalu untuk talqin di sana. Tapi saya membatasi silang laut talqin ke Semarang aja saya. Dan saya kan sudah agak tua. Kalau terlalu lama itu ya sering betul Pak Yai. Di Pati pun sekarang sudah sering ke Semarang, talqin ke Semarang. Dia kan saya diundang ke Pati biasanya. Tapi sekarang akhirnya mereka datang ke Semarang untuk talqin di Semarang. Dari Wonosobo pernah ada bis itu dari Wonosobo itu. Jadi sampai sekarang masih ada ya Pak Kiai yang berkunjung ke Benteng ya untuk talqin zikir ya? Masih Benteng ya, Benteng. Ya. Setiap hari apa biasanya Pak Yai atau setiap minggu keberapa tuh talqin di sana? Ya, biasa saya bersamaan dengan manakib. Jadi minggu ketiga, Ahad ketiga setiap bulan. Jadi bulan ini kan tanggal 12 itu sudah kita kita tetapkan setiap minggu 3 atau bulan ketiga Ahad jam 9 sampai jam 12 zuhur itu. Jadi mereka sudah tahu semua. Ini juga mau ada yang takut dari Boyolali, dari Solo Tigo, terus besok mau talqin Pak, oh ya siap. Kemarin dari Pati 2 mobil juga datang. Alhamdulillah. Saya lebih senang daripada saya harus ke sana. Kan saya harus bawa sopir. Kan sekarang tidak boleh nyopir keluar kota. Harus sopir harus dijemput dari sana kan dia jemput antar kan kasihan. Kalau Anda ke Semarang kan lebih hemat barang daripada juga tenaga saya juga lebih bisa dihemat. Ya, Pak Nadine kalau kemana-mana harus ada yang mendampingi Pak. Ada yang bawa. Bagaimana? Iya kemana-mana perlu ada yang mendampingi, harus ada yang bawa kendaraannya. Ya, memang gitu. ada. Karena kalau Wonosobo dulu Agus yang nyopir tuh, Agus kan di Jakarta, dan dia setiap bulan ke Semarang nyopir ke Wonosobo di Pak Mahbub itu kan rutin dulu. Tapi sekarang nek Jakarta rasa Agus nggak usah repot aku. Dia kan harus ke Semarang, nyopir ke Wonosobo nanti setelah dari Wonosobo pulang ke Semarang, pulang Jakarta. Itu dulu sampai hampir setahun dengan Agus. Wirawiri Jakarta, Semarang, Wonosobo itu. Dengan apa Mas Agus? Agus Riyadi yang sering. Agus Riyadi, ya. Yang sering di Bekasi sekarang. Iya, sekarang banyak di Bekasi beliau udah sukses. Jakarta lah yang sering bantu Pak AC-nya sukses Pak Yai. AC itu AC di apartemen katanya. Iya, kemarin sih mampir tuh ke Jakarta ke TKN Center Mas Agus itu. Nah, ketemu ya. Iya. Pak Kiai, ini mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, apa
saran Pak Kiai untuk ikhwan-ikhwan TKN nih Pak Kiai terkait dengan masa-masa sekarang gitu Pak Kiai. Ya. Apa yang perlu untuk para mubalik, untuk para muharik lah gitu kan? Apa yang perlu kita lakukan bersama nih untuk terus mengamalkan dan mengamankan serta melestarikan TKN Pak Kiai? Ya, insya Allah besok tanggal 25 6 kan ke Suralaya. Jadi pengurus baru LDTKN kita bentuk, di SK-kan, dan nanti minta sekaligus dilantik dan upgrading. Meskipun sebagian sudah upgrading di Pati, tapi biar sudah kamu berangkat semua ke sana. Tanggal 25 ada upgrading rombongan sana untuk di upgrading itu. Jadi sekaligus nanti paling tidak akan mengenalkan wajah-wajah pengurus LDTKN Semarang. Kan mereka belum tahu, dengan Baban atau Pak Gubernur kan juga belum tahu siapa pengurusnya. Yang bilang cuma saya, yang diketahui cuma saya. Jadi nanti biar ke sana, sudah kamu gratis sana, nggak usah mikir biaya, sudah berangkat sana. Nanti besok 25 ke sana dengan Pak Aris Mebel itu yang. Ya, Aris Mebel Jepara. Ketuanya dia sekarang. Semarang kan dulu Pak Bagio, Pak Imam Zamazar itu PNS semua, ya kurang gede, kurang PNS memang kurang. Akhirnya saya Pak Aris yang orang swasta kan waktu bisa mengatur sendiri. Kalau PNS kan terkendala waktu. Saya dulu tidak pernah bisa ke sana karena harus 2-3 hari itu paling tidak menjalankan kantor itu. Jadi makanya kalau sambil yang swasta itu Pak Aris dengan Angsor itu benar bagus Angsor itu. Jadi istiqomahnya bagus. Memang saya sering kamu harus istiqomah, dan alhamdulillah sekarang setiap maghrib sudah khataman, tiap maghrib khataman, sudah jalan terus. Dan Senin sore, Kamis sore juga ada khataman. Siapa yang ada satu pun tidak apa-apa, tapi tetap khataman tiap maghrib harus. Dan nanti insya Allah kalau istiqomah itu, ya maaf, karomah itu sangat saya rasakan. Jadi apa yang telah lakukan itu. Jadi karena sering saya sedang lu. Saya tuh dulu pernah diberi amalan Abah itu ternyata kok ya ternyata memang betul gitu. Jadi sampai sekarang itu sering-sering mungkin saya pernah cerita juga pengalaman saya. Jadi pernah ditipu atau apa oleh parkir di Terongan, Pak Bapak coba dikosong. Ya tidak. Oh iya Pak berhasil. Lah ini gimana? Bapak nanti ke kantor saya. Terus di mana di Candi itu ke sana? Wah disambut, wah selamat datang. Bapak nanti minimal dapat macam-macam tuh, ada foto-foto juga. Terus kayak apa ya, mungkin Anda tahu apa namanya. Jadi Bapak nanti akan mendapat ini yang belum keluar, ada Innova, ada minimal dapat 10 juta. Terus apa ini pupuk tidak ini. Akhirnya saya ditanya, Bapak bawa uang ke Jenda, kalau ATM ya apa. Akhirnya Bapak kena beban promosi loh. Kok saya? Akhirnya sudah digesek 7.990.000 hilang. Tapi saya dapat ini ada microwave, ada apa itu, satu mobil itu penuh, satu kijang itu penuh. Tapi saya nggak butuh microwave, saya sudah dibuat, rumah saya nggak ada dibuat ya. Terakhirnya ada untuk saya lupa itu alat macam-macam pendingin dan sebagainya. Terus saya pulang, kok dia itu wah ya sudah ini ketipu apa enggak. Tapi yang saya tidak habis pikir, 1 minggu kemudian ada seorang dokter yang dulu saya bimbing sama si John Wali, dia sekarang ambil spesialis. Waktu dia pulang tuh ninggali amplop 8 juta, itu kan aneh. Saya kena cas untuk promosi 7.990.000, tambah parkir kan sebulan 8 juta. Kok dokter itu meninggalin, wah kok 8 juta, kok tidak 1 juta, 500 juta, kok 8 juta, dapat seminggu. Kalau saya enggak ini, karomah. Jadi ini luar biasa. Dan yang aneh lagi juga ini hampir sama. Saya kan tidak punya laptop, Korwil tidak punya laptop dulu. Uang baru 1,5 juta lupa. Ada mahasiswa UIN Jogja datang. Loh, Anda dari mana? Saya dari UIN. Loh kok tahu? Karena dia mimpi katanya kok. Terus dia mencari di Semarang, ketemu. Saya talkin, kok paginya tuh ninggali amplop 1 juta. Allah. Beli laptop 1,5 baru 2,5 baru ada 1,5 laptop kecil punya Korwil. Akhirnya terbeli laptop itu. Alhamdulillah ini kan tidak kok aneh. Terus LCD kan diberi Pak Bapi scroll yang layar itu dari Pak Bapi. Tapi LCD-nya belum punya. Terus saya ke Suralaya pas manakib, ya saya ngisi kotak di lupa itu Pak.
begitu saya pulang dari sholat itu kok ada orang ketemu saya, Pak, ini saya dapat bonus. Loh, apa ini? Saya bilang, kok 5 juta. Jadi ada terbeli, LCD kan terbeli. Jadi ini kan, loh, ini apa ini? Biasa ini karomah apa? Jadi saya nggak pernah terpikir itu. Jadi yang terakhir Agustus juga begitu. Agustus kan memasang LCD di rumah saya. Ya. Belum pasang LCD, ya. Terus katanya, ya kayak wetnya beli listrik lah. Terus dia tuh ketemu orang pakai daster. Ini bukan dari buku NCB itu. Dia kaget loh. Ini apa? Akhirnya dia cari orang itu, tidak ada ketemu. Padahal di gang itu muka rumah itu. Terus dia balik pakai sepeda, dicari orangnya ketemu. Terus dia sumpah, bahasa sumpah, pakai daster, ngasih uang untuk beli NCB untuk Bapak Andari. Jadi ini jadi saya sering loh, hippie ya saya kembali barangkali lewat Abah bareng. Betul. Ya. Barokah dan karomah dari Pangarsa Abah lah Pak Yai ya. Dan anak-anak juga termasuk juga kan kok sering melihat di belakang saya itu kata ada 2 yang awal. Coba saya lihat fotonya. Oh ya Baswedan. Jadi anak-anak setil pun di situ Pak Andari yang beri ada yang kalih. Kan saya nggak pernah berpikir seperti itu, tapi ya itu saya kira memang betul bahwa guru itu selalu mengawasi muridnya. Betul. Kan saya sebagai murid bukan sebagai wakil talqin. Jadi saya itu kan sering saya katakan waktu di Madura, saya ini jadi wakil talqin, bukan wakil talqin jadi. Saya jadi murid, bukan murid jadi. Jadi beda lah kalau murid jadi dan jadi murid lain. Wakil jadi wakil talqin dengan wakil talqin jadi kan lain. Saya ini hanya jadi wakil talqin, bukan wakil talqin jadi. Jadi tapi ya alhamdulillah semuanya kok semua tercapai ulangan ke Al-Quran tetap karomah saya. Ini poin besar dari Pak Kiai itu berarti untuk para ikhwan, yang pertama itu istiqomah dengan amaliyah, istiqomah dengan Pangarsa Abah. Yang kedua, selain itu bagaimana kader-kader di daerah itu yang muda-muda lah khususnya bisa mulai terus bangkit untuk mendakwakan TKN. Nah, terakhir nih Pak Kiai, pertanyaan penutup. Bagaimana sosok Pangarsa Abah nih menurut Pak Kiai nih? Ya, saya kira sama. Memang apa itu ya mursyid kita lah. Saya dikatakan di sebuah pertemuan teman aku itu, pokoknya Abah sudah mursyid terakhir. Jadi walau alam, tapi saya analogikan gini, Nabi wafat, Islam jalan terus. Memang banyak nabi palsu, katakanlah seperti Musailamah al-Kadzab ya. Ya. Abah wafat akan muncul mursyid-mursyid baru ya, itu juga analog seperti itu. Jadi mursyid sudah terakhir Abah, tapi TKN jalan terus. Bahwa ada mursyid yang mengaku murid itu kan ya mungkin banyak mursyid-mursyid untuk ke Mayasyikan itu. Jadi Mas Ali. Jadi saya memang sering jadi tetap kita tetap 37. Ya. Karena di Semarang juga ada 38. Dan memang di saudara kita itu di mana ada weltalkin, di mana ada. Jadi tapi kita terfokus kita hanya satu adalah apa. Jadi di luar itu kan Semarang itu mengalami 3 ancaman katakanlah dari 38 dari Magelang juga Sirullah itu kan banyak dari ke rumah saya, Pak saya dari Sirullah Pak. Sekarang gimana? Talqin lagi aku kan dah tawasul disampaikan Sirullah talqin tawasul dan dia menganggap sebagai lebih hebat dari Pak Bano. Wah kurang ajar saya. Terus malah kan waktu itu kan ada murid. Sekarang Pak Andari itu kok dari Magelang kok dikirnya kok Sirullah terus wah ini enggak bener ini. Jadi makanya sana ada yang ke Semarang kemarin juga di Temanggung, Pak saya dulu dari Sirullah terus gimana ya sudah talqin lagi ya. Jadi memang serangannya dari Magelang dari 38 jadi ya tapi ya saya katakan ini ujian kita. Jadi terserah Anda kalau memang Anda istiqomah dengan ya silakan amalia harus tidak ada tawasul sampai 3 kan ada tawasul sampai ke itu 38 ada tawasul tambahan termasuk di Surabaya kan tawasul juga ada. Saya dulu ramai waktu wakil talqin pertemuan tidak ada tawasul hanya sampai Ka'bah katanya untuk menghormati balas budi pada wakil talqin senior tidak ada tuh tawasul balas budi itu tidak ada sampai orang Pak Andari baca duduk jadi usali waktu. Iya. Alhamdulillah. Ada tawasul balas budi pada wakil talqin senior katanya. Iya paham.
Alhamdulillah nih Pak Kiai, terima kasih wejangannya. Jadi memang kita ini apapun yang terjadi di situasi yang bagaimanapun juga kita tetap terus berkhidmat dengan mursyid kita yaitu Pangersa Abah. Tadi Pak Kiai juga sudah sampaikan kisah-kisah saat Rasulullah wafat, ada yang mengaku menjadi nabi segala macam. Dan hal ini juga terjadi dengan banyak tarekat, juga di tarekat kita Koordinasi Majelis Raya. Dan yang kedua tadi selain itu kita juga tetap istiqomah untuk terus mengamalkan, mengamankan dan melestarikan TKN Pontianak Saleh melalui jalur-jalur sayap-sayap organisasi yang memang telah dibentuk secara legal seperti LDTKN, ada GMPS, Ibu Bella dan Yayasan Serba Bakti. Dan yang ketiga tadi poin besarnya adalah insya Allah kader-kader muda ini semakin bangkit karena memang masa terus bergulir, yang sepuh nanti akan dilanjutkan lagi dengan yang muda. Ketika yang muda ini akan menjadi sepuh lagi, diharapkan lagi yang muda selanjutnya itu akan terus menggantikan. Alhamdulillah nih Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Motivasi semua anak yang punya anak, tolong ikut talqin yang sudah dewasa itu. Yes, alhamdulillah. Salah satu upaya untuk pelestarian kan. Kalau bapak sudah meninggal, siapa penerus yang ada? Betul. Jadi makanya anak-anak muda saya minta, malah ada yang kalau perlu saya pondokkan ke Kudus itu ada yang mau sana. Karena kan ada tafsir sana tuh, saya lupa itu, siapa itu. Terus, tapi kemarin karena corona juga jadi. Saya mau saya bantu, kalau pendaftaran saya bantu, dan tiap-tiap karena sukarela tiap bulannya. Jadi itu ya sudah dikir surah itu yang satu alif pondok alif kit itu alif. Ya menarik nih poin terakhir Pak Kiai tadi tuh, anak-anak kita talqin zikir, insya Allah. Saya sering motivasi, sudah dewasa talqin itu. Jadi karena dulu kan ada cerita waktu almarhum Kiai Mustain itu, ada seorang bapak mengajak anaknya, wah jangan, kamu masih belum dewasa. Tapi begitu berapa tahun dia pulang, meninggal itu, dia mencaduh, kok saya nggak mentalkin dia lah. Oke, sekarang akil balik talqin. Jadi kan saya dulu kan orang tua-tua yang talqin terus. Jadi ini harus ada. Abah kan bilang juga, kalau sudah dewasa boleh, kalau belum dewasa jangan. Saya kira itu yang saya kira untuk ke depan harus kita siapkan, anak-anak muda termasuk anak-anak dari ikhwan-ikhwan harus dimotivasi ke sana. Bapaknya sudah, ibunya belum, nggak harus ikut. Bapak ibunya ikut, anaknya juga harus ikut. Ini juga agak susah juga, tapi ya pelan-pelan lah kita mulai. Amin, insya Allah. Oke, matur suwun Pak Yai atas wejangan dan nasihatnya ini, insya Allah. Kita yang mudah-mudahan ini akan terus mendakwahkan TKN, mohon doanya juga. Sekali lagi salam hormat untuk Pak Kiai dan Ibu Nyai serta keluarga, semoga Pak Yai dalam keadaan sehat-sehat selalu dan berkah Pangersa Abah. Amin. Oke. Matur nuwun Pak Kiai, mohon pamit. Salam buat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.